Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan elektronik government. Yang pertama yaitu e-government secara umum. E-government merupakan penyelenggara pemerintah berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance. Adapun dari tujuan e-government, yang pertama yaitu memperbaiki kepekaan dan respon pemerintah terhadap kebutuhan warga. Yang kedua, mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial. Yang ketiga, yaitu memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik. Yang keempat, membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan, dan efisien antar lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian di sini ada sejarah pengembangan e-government di Indonesia, dimulai dari tahun 1990-an awal hingga 2000-an, yaitu perkenalan e-government di Indonesia. Kemudian pada tahun 2000-an pertengahan sampai dengan 2010-an, yaitu perluasan e-government. Selanjutnya yaitu pertengahan 2090-an sampai dengan sekarang, yaitu penguatan e-government. Kemudian ada ide di masa depan yaitu e-government yang inovatif dan terkoneksi. Kemudian kerangka hukum e-government di Indonesia ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kemudian ada persyaratan pengembangan e-government, yaitu menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, yang pertama yaitu support, kapasitas, value, dan kebudayaan lokal. Support berarti dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan e-government seperti pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan lain-lain. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu kapasitas, yaitu sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Kapasitas juga mencakup aspek infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, standar, dan keamanan yang mendukung operasional dari e-government itu sendiri. Yang selanjutnya, yaitu ada value, yang berarti nilai atau manfaat yang diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat dari penggunaan e-government. Mencakup aspek kualitas, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan dari e-government. Yang terakhir yaitu persyaratan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal ini mempengaruhi di dalam kesuksesan penerapan e-government terkait dengan kemampuan dalam masyarakat transaksi elektronis. Peran masyarakat di sini sangat memiliki pengaruh dalam pencapaian kesuksesan penerapan e-government. Kemudian ada strategi nasional pengembangan e-government. Ada tahap satu persiapan. Persiapan yaitu pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. Kemudian ada tahap dua yaitu pematangan yang berarti pembuatan web portal informasi publik bersifat interaktif. Yang ketiga yaitu tahap pemantapan yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik. Maksudnya, e-government bukan hanya website, atau masih banyak aplikasi telematika lain dalam konteks government yang menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja pemerintah. Kemudian tahap keempat atau tahap terakhir yaitu pemanfaatan, yang berarti pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat G2G, G2B, G2C, dan G2I. Jadi, e-government tidak hanya dapat dianggap sebagai pemerintahan online yang berbasis internet, namun terdapat pula teknologi pemerintah berbasis elektronik e-gov. Ini yang bersifat non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini. Kemudian selanjutnya ada indikator keberhasilan dari e-government. Yang pertama yaitu kebijakan atau berkaitan dengan peraturan. Kebijakan ini
terkait dengan penerapan kebijakan pedoman peraturan keputusan instansi, skala prioritas, dan manajemen risiko atau evaluasi. Kemudian indikator berikutnya itu kelembagaan atau berkaitan dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi, ketersediaan sistem dan prosedur kerja, ketersediaan SDM meliputi jumlah dan tingkat kompetensi, serta pengembangan SDM teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, ada infrastruktur atau sarana yang mendukung adanya e-government. Di sini mencakup ada data center, jaringan data, keamanan data, fasilitas pendukung infrastruktur TIK, dan lain sebagainya. Kemudian ada indikator yang keempat, yaitu aplikasi. Pada indikator ini berkaitan dengan cara kerja dari aplikasi yang digunakan untuk mensupport implementasi e-government di masing-masing daerah. Kemudian yang terakhir, yaitu ada perencanaan, pengorganisan fungsi atau mekanisme perencanaan master plan TIK, dokumen master plan TIK, implementasi master plan TIK, dan serta pembiayaannya. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan e-government. Yang utama yaitu kesenjangan digital. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan e-government adalah kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses dan keterampilan teknologi dengan mereka yang tidak. Tidak semua warga negara memiliki akses internet atau keterampilan teknologi yang cukup untuk menggunakan layanan e-government ini. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Kemudian ada perubahan budaya dan kebijakan. Maksudnya pengembangan e-government seringkali membutuhkan perubahan budaya dan kebijakan di dalam pemerintah. Ini termasuk penyesuaian dalam proses pengambilan keputusan, perubahan dalam kebijakan privasi, dan perlindungan data. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Pengembangan e-government membutuhkan investasi dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan implementasi dan pemeliharaan sistem e-government. Kemudian yang keempat, ada pengelolaan perubahan dan keberlanjutan. Maksudnya, pengembangan e-government bukanlah proyek sekali jalan. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang memerlukan manajemen perubahan yang efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemerintah harus memastikan adanya keberlanjutan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pembaharuan sistem dalam e-government. Kemudian ada analisa SWOT, di mana SWOT ini adalah kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, ancaman, threats. Kekuatan atau strengths, efisiensi pengembangan e-government dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan. Yang kedua ada kekuatannya aksesibilitas. E-government memungkinkan warga untuk mengakses layanan publik secara online dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan atau memiliki mobilitas terbatas. Kemudian memberikan transparansi dengan e-government, informasi pemerintah dapat diakses dengan lebih mudah oleh warga negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang terakhir, ada penghematan biaya. Implementasi e-government dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang dengan menggantikan proses manual yang membutuhkan sumber daya manusia dan kertas dengan sistem digital. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, ketimpangan akses. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau teknologi mungkin kesulitan dalam menggunakan layanan e-government ini. Yang kedua, ada keterbatasan keterampilan teknologi. Beberapa anggota masyarakat mungkin tidak terbiasa atau tidak memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan untuk menggunakan platform e-government. Kemudian yang terakhir ada keamanan dan privasi. Ada risiko keamanan dan privasi terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan data pribadi saat menggunakan e-government. Pelindungan data yang kuat harus menjadi prioritas dalam pengembangan e-government. Kemudian ada peluang atau opportunities. Yang pertama, peningkatan partisipasi warga. E-government dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan platform untuk umpan balik publik dan partisipasi dalam forum online. Yang kedua ada inovasi layanan publik. Dengan e-government ada peluang untuk mengembangkan dan menyediakan layanan publik baru yang lebih efisien dan inovatif. Yang ketiga ada kolaborasi antar lembaga. E-government dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah,
memungkinkan pertukaran data yang lebih efektif dan peningkatan efisiensi proses administratif. Kemudian ada ancamannya atau threats. Yang pertama dalam ancaman keamanan cyber. E-government rentan terhadap ancaman keamanan siber termasuk serangan peretas dan pencurian data. Perlindungan keamanan yang kuat harus menjadi fokus utama dalam pengembangan e-government. Kemudian yang kedua ada ketidaksetaraan akses. Kesenjangan digital dapat meningkatkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan e-government dengan kelompok yang lebih rentan menghadapi kesulitan dalam mengakses dan menggunakan layanan tersebut. Kemudian ada ancaman perubahan regulasi. Ini terkait dengan privasi dan pelindungan data dapat mempengaruhi pengembangan dan penggunaan e-government. Kebijakan dan peraturan harus diperbarui secara teratur untuk menjaga kesesuaian dengan lingkungan yang berubah. Kemudian yang terakhir ada contoh pengembangan e-government, yaitu ada pembuatan portal pemerintah elektronik. Ini merupakan pemerintah dapat mengembangkan portal pemerintah elektronik yang menyediakan akses satu pintu ke berbagai layanan publik. Portal ini dapat memberikan informasi tentang program pemerintah, prosedur pengajuan permohonan, pembayaran pajak, izin usaha, dan berbagai layanan lainnya. Kemudian ada layanan pembayaran online. Pengembangan e-government dapat mencakup integrasi sistem pembayaran online yang memungkinkan warga negara membayar pajak, denda, tagihan utilitas, atau biaya pelayanan publik lain melalui platform digital. Ini akan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi warga negara serta mengurangi birokrasi dalam pengelolaan pembayaran. Yang terakhir ada e-partisipasi. Pemerintah dapat mengembangkan platform e-partisipasi yang memungkinkan warga negara untuk memberikan umpan balik, mengajukan saran, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum online, jajak pendapat elektronik, atau survei publik untuk mendapat masukan dari warga negara dalam kebijakan dan program pemerintah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.